walaupun kita nggak pinter, nggak sepinter teman-teman yang lain yang ngerjain soal aja segampang itu, kita tuh rajin buka buku, rajin ngerjain soal segala macam. Jadi kalaupun kayak nggak pinter tuh nggak masalah, jangan selalu nganggap pinter tuh kayak privilege yang sebesar banget. Apa yang besar tuh banget tuh adalah rajin kebiasaan, biasa juga kebiasaan rajin, terus kalau pengen sesuatu di effort banget kayak gitu. Karena yang pintar akan kalah sama yang berusaha. Assalamualaikum, aku Maila, aku Kansa, and this is Install. Halo guys, welcome back to our podcast. Balik lagi sama kita di podcast Install, dan hari ini kita kedatangan tamu spesial. Yes, yaitu nama saya Vanessa, aku Vania. Kita angkatan Ensmam yang ke-36. Lulus ya. Gimana kabarnya Kak Vania dan Kak Vanessa? Baik. Apa kesibukannya sekarang? Sibukannya sibuk aja. Oh ya, lulus tahun ini ya. Jadi udah mau persiapan kuliah ya. Iya, benar. Berarti sudah mau menempuh jenjang pendidikan yang tinggi lagi. Waduh. Apakah sudah siap? Siap. Udah siap. Insyaallah. Tapi sebelum ke kuliah kita mending flashback dulu ke masa-masa SMA ya. Ke masa-masa SMA kakak dulu nih. Katanya kan dari angkatan 36 dulu. Kakak tuh kayak gimana sih pasti sekolah? Apanya nih? Kesibukannya atau kesibukan mungkin untuk kakak ceritain dari kelas 10 kakak kesannya gimana? Iya, kelas 10 masuk sini tuh gimana sih? Gitu. Iya. Aku dulu. Boleh. Kalau ini itu alasan atau mungkin alasan kakak kenapa masuk Muhammadiyah? Boleh diceritain ya. Kalau alasan pertama kali mau masuk Muhammadiyah itu sebenarnya karena akreditasi, ya kan. Akreditasi tuh penting. Sebenarnya awalnya nggak kepikiran akreditasi, cuman sempat mau daftar di sekolah lain, cuman waktu itu kan sempat tes ya, tes itu. Terus waktu itu tuh kayaknya kita mama yang searching sih. Iya, kita dapet kayak di ranking atas lah ya misalnya gitu. Terus akhirnya tuh kayak coba, aslinya emang dari SMP tuh mau masuk sini, cuman nggak jadi. Akhirnya masuk di SMA karena pengen biar bisa berkembang, biar banyak saingan gitu loh. Jadi kan biar bisa berkembang gitu. Benar. Terus akreditasi juga gitu. Dan itu ternyata membantu, walaupun sebenarnya kita telat nyadarin kalau akreditasinya itu penting sebenarnya. Iya benar. Terus juga kalau kan sebenarnya kalau SMA tuh mama yang searching kan, itu karena mama lihat juga kalau misalkan di Ensmam ini tuh banyak banget yang lulus SNMPTN dan masuk di kampus-kampus yang ada di Bali dan yang di luar juga. Jadi kayak ini bagus deh gitu kan. Jadi ya udah masuk aja sini. Berarti kakak nih pas masuk nih udah matang-matang ya pikirannya kemana? Iya sih. Mungkin kalau aku sendiri nggak terlalu, cuman dari mama sih yang sadar banget sama pendidikan. Jadi kayak pengen anaknya sekolah yang bisa berkembang gitu dan bisa masuk ke perguruan tinggi yang terbaik gitu. Nah, akhirnya anak-anaknya pun juga sadar ya perlahan gitu kayak misalnya, oh iya benar mama sih gitu. Oh iya, terus kakak selama SMA nih, kayak kita samaan kan. Selama SMA tuh ada daringnya, ada pandemi ya kita sempat daring juga itu daring gitu kan. Mungkin kakak kayak apa sih namanya kayak kan kita sama-sama pernah mengalami yang nama pandemi gitu. Apa sih yang ada perubahan drastis atau apa itu mempengaruhi belajarnya kakak gitu? Kalau aku sendiri tuh awal-awal kan luring ya gitu kan, tetap muka, dan karena aku masuk IPA, jadi tuh agak shock juga kan, karena kok pelajarannya banyak banget. IPA-nya ada 4 gitu kan, ada 3 deh, MTK-nya ada 2 gitu. Jadi kayak masih belum beradaptasi, terus jadinya sebenarnya kurang suka juga gitu awal-awal. Tapi memang menyenangkan, tapi akhirnya tiba-tiba online, tiba-tiba COVID, kita harus belajar lewat HP, lewat laptop segala macam, itu juga shock juga gitu. Karena apa ya, guru-gurunya mungkin masih baru-baru awal, jadi belum yang terlalu bisa beradaptasi juga, jadinya kayak kita bingung belajarnya kayak gimana. Pokoknya masih bingung, tapi setelah udah berapa semester jadinya kayak enak gitu, karena aku bisa belajar dari rumah gitu, bisa misalnya ada les segala macam kayak gitu, dan nilainya lebih tinggi.
nilai-nilainya jadi lebih tinggi, dan itu ngebantu belajar aku sih jadinya jadi lebih pengen belajar lagi. Tapi memang ada fase dimana kayak malas belajar karena di rumah terus kan. Tapi ada di fase dimana kayak kita udah dikasih akses banyak, kenapa nggak digunain gitu kan. Jadi ya itu menyenangkan sih, akhirnya pas kita luring lagi jadi malah ngebantu gitu. Jadi kayak ada berapa pelajaran yang udah kita pelajarin atau jadi lebih cepat. iya lebih cepat mengerti daripada teman-teman yang lain kayak gitu. Kalau ke Fanny Kalau mungkin ada kalau aku sebenarnya beda jauh ya, karena aku aku kan emang dari awal emang masuk IPA gitu kan. Terus aku juga lebih suka belajar sendiri gitu loh. Kayak misalkan orang-orang kan kalau belajar tuh harus misalkan lebih enak les secara langsung gitu tatap muka. Sedangkan aku lebih seneng kalau belajar online, karena aku orangnya tuh deg-degan gitu loh, kayak malu gitu kayak diajarin orang tuh kayak kalau nggak bisa tuh malu banget gitu kan. Makanya aku tuh dari dulu tuh suka belajar sendiri, lebih kayak otodidak gitu, lebih seneng gitu. Makanya pas pas daring tuh sebenarnya tuh kayak sempet ketinggalan sama teman-teman lain, sempet ketinggalan gitu kan. Terus pas luring, pas COVID nih, aku lebih sering daring yang salah. Luring tuh yang udah. Kalau daring itu aku lebih seneng karena aku bisa lebih seneng belajar sendiri gitu loh, dan lebih cepat juga menurut aku sih gitu. Oh, berarti beda-beda juga ya pengalamannya. Soalnya aku tuh dulu Kak juga ngerasa pas dulu kan dari awal kelas 10 tuh juga udah mulai daring kan. Apalagi yang namanya dulu nggak SMP di sini soalnya. Jadi pas pindah ke sekolah Muhammadiyah agak bingung juga sama harus beradaptasi kan sama lingkungannya, apalagi online gimana cara beradaptasinya gitu kan. Ya tapi akhirnya dapat pengalaman MPLS online dan gitu. Pokoknya tapi ada juga seperti yang Kak Vanessa bilang, ada fasenya kita kayak malas belajar, gak termotivasi. Kalau aku ngerasa mungkin harus lingkungan gitu, harus lingkungannya mungkin lingkungannya tuh juga mau sama-sama belajar, kita juga ikut termotivasi. Berarti orang-orang beda ya. Iya, orang beda sih. Kalau ada yang lebih suka luring, ada yang lebih suka. Kalau aku sih pas udah bagian fase-fase yang udah malas-malas itu tuh biasanya suka ngelihat teman-teman yang misalnya nilainya lebih tinggi, atau misalkan pas pengumuman dapat ranking kayak gitu, karena aku suka nanya gitu kan, kok nilai mereka naik ya, atau kayak udah deg-degan sebelum pengumuman tuh kayak jadinya lebih semangat lagi belajarnya kayak itu sebenarnya, biar lebih bagus aja sih gitu. Memang agak susah sih gitu, tapi ya diusahain aja. Keren. Kalau kita sama itu ya. Maksudnya kita hebat banget gitu, kita bisa melewati fase daring ya. Maksudnya kita sama sekali nggak pernah terbayangkan kita akan sekolah daring kayak gitu, terus kita melewatinya. Berarti prefer daring atau luring, Kak Vanessa? Daring Ya. Oh kita apa sah? Aku kayak dua-duanya mungkin cocok. kalau dari preference cocok dua-duanya. Kalau aku luring sih tapi. Aku luring juga, tapi ya dua-duanya oke aja. Oke aja sih. Masing-masing ada apa sih rintangannya masing-masing. Oh ya, terus Kak, kalau selama bersekolah di Muhammadiyah, kita ada daring, ada luring gitu kan, yang kayak aku tadi bilang rintangan ada banyak rintangannya gitu. Nah, kira-kira apa sih yang dari rintangan-rintangan itu Kakak bisa dapat pengalaman apa sih selama bersekolah dia? Apa yang bikin nyaman sama bersekolah? Iya, benar-benar dari yang bikin betah gitu istilahnya. Yang dilewatin juga. Kalau Kakak flashback lagi gitu. Kalau misalkan di SMA itu kan aku bukan rajin ya, suka banget sama organisasi atau ikut kayak ekstra gitu, jadi lebih ke kayak komunitas gitu kan. Nah itu aku suka banget. Tapi rintangannya adalah kalau kita di SMA itu kewajiban kita kan belajar, dan itu orang tua juga kan yang memang harus kayak kalian harus belajar biar dapat perguruan tinggi yang bagus segala macam. Nah itu kewajiban kita juga, tapi kita ada sesuatu yang kita sukain gitu. Jadi rintangannya itu mungkin lebih ke kayak bagi waktu, terus juga kayak ada di momen dimana kita tuh sibuk organisasi seharian, terus pulang-pulang harus udah fine aja, harus belajar lagi kayak gitu. Habis itu juga sembunyi-sembunyi organisasinya. Kayak misalkan kita ada jabatan apa, aku tuh pernah di satu momen aku megang 3 jabatan ketua. Di ketua kelas, ketua bidang di PM, sama ketua teater. Jadi kayak
itu kan suatu kebanggaan, cuma aku nggak kasih tahu mama papaku karena menurut mereka mungkin itu kayak suatu yang besar banget kan, berat banget, dan mungkin aku nggak bisa pegang, cuman aku nggak pengen bikin mereka khawatir, dan karena ini suatu yang aku suka dan aku tetap melaksanakan kewajiban aku sebagai pelajar kayak gitu, dengan belajar kayak gitu. Keren. Susah bagi waktunya sih gitu, dan capeknya juga kayak gitu sih. Sama sih kalau aku juga, aku waktu itu kebetulan tahun lalu periodenya itu megang jabatan sekretaris umum, dan itu emang kan sebenarnya aku sempat diskusi gitu bareng orang tua, cuman dari mama sendiri nggak setuju kalau aku ambil jabatan gitu, cuman aku ambil aja karena aku mau gitu. Karena aku mau, cuman ya pastinya susah, lebih enggak sih sebenarnya, menurut aku lebih mudah sih sebenarnya, karena kan kalau kayak gitu kan bisa lebih dari dalam gitu ya, ngurusinnya dari dalam gitu, jadi kalau sisa waktunya aku pakai buat belajar. Berarti kakaknya nih sangat memanfaatkan waktu sekali ya. Iya. Aduh, aku sangat pengen seperti itu, bisa memanfaatkan waktu. Iya. Karena kan kita juga bentar lagi kelas 12 Kak. Jadi agak was-was juga nih mau. Kita malah sibuknya tuh di kelas 11 kelas 12. Kayak full banget gitu kan. Jadi bener-bener yang kayak keluar terus. Kan dulunya tuh kayak kita di rumah terus kan, tapi tuh bener-bener yang keluar kayak setiap hari keluar. Kadang enggak bilang juga sih. Waduh. Tapi nggak apa-apa kan, akhirnya aku karena aku tahu prioritas aku apa, jadi kayak ada yang bisa aku fokusin segala macem, dan bisa bagi waktu aja, jadi aku bisa dapat dua-duanya, aku bisa fokus di belajar dan dapat privilege di sana, terus juga bisa juga di organisasi kayak gitu. Terus Wah, keren banget. Salah satu motivasi kita juga ya, motivasi banget sih ini ya. Karena kita bentar lagi juga akan mengalami apa yang Kak Vanessa dan Kak Fania. Iya betul. Bentar lagi kita mau ujian akhir ini ada 12 ada, terus juga itu Kak SNM, Kakak kan terima di SNM. Wih, keren banget sih itu. Apresiasi. Kalau boleh tahu Kak, SNM-nya gimana? Jurusan? kalau aku di jurusan teknik arsitektur di Universitas Udayana, aku di desain mode di Institut Seni Indonesia Bali. Di Pasar. Wih, keren banget. Itu emang sesuai passionnya, emang suka. Iya, gimana sih Kak caranya biar cara belajar kakak biar bisa dapat SNM? Kan kakak tuh tak dengar tadi dari kelas 10, dari sebelum masuk sekolah bahkan itu tuh udah diarahin sama orang tuanya untuk masuk Muhammadiyah biar bisa dapat SNM gitu. Terus mungkin kakak punya metode belajar atau seperti apa, jadi kakak tuh termotivasi untuk selalu belajar dan akhirnya bisa dapat SNM. Itu gimana? Kalau dari aku sendiri kan tadi aku bilang aku sebenarnya nggak mau masuk IPA kan. Jadi ketika masuk IPA dan aku ngelihat semua pelajaran yang nggak bisa aku kuasain, aku bilang sama diri aku sendiri kalau aku harus bisa. Semua ini aku harus bisa, karena mungkin aku belum tahu apa itu SNMPTN, tapi menurut aku kalau aku bisa, nanti ke depannya itu bakal sangat membantu aku banget gitu. Jadi setelah itu aku juga sedikit bergaul sama kakak kelas, jadi aku tahu apa itu SNMPTN, SBMPTN gitu. Karena kakak kelas sendiri pun nggak tahu sebenarnya. Iya, tapi aku nggak tahu gitu. Apalagi hanya sama kita ya. Dan akhirnya aku tahu SNMPTN. Jadi aku kelas 10 aku udah tahu jurusan yang pengen aku ambil apa. Habis itu juga aku udah tahu nih pentingnya nilai itu seperti apa kayak gitu. Jadi setelah itu aku bener-bener yang kayak mempertahankan nilai. Mungkin ada beberapa yang turun, tapi banyak juga yang naik kayak gitu kan. Nah habis itu juga aku juga selalu ngeliatin nilai itu kayak misalkan ada yang kayak turun, tapi kok bisa turun gitu, turun drastis gitu, dan aku tanya ke gurunya kok bisa turun kayak gitu. Jadi aku benar-benar mempertahankan nilai, terus kayak nyari tambahan nilai juga. Jadi karena aku pengen banget nih di SNMPTN kayak gitu kan, jadi ya aku bener-bener fokusin ke nilainya kayak gitu. Kalau aku sebenarnya kalau fokus ke nilai itu dari kelas 11 kayak. Dari kelas 11 berarti pas COVID ya. Nah itu tuh sebenarnya awal tuh gimana ya? Kalau aku soalnya dari SD, dari SMP tuh udah kayak emang udah seneng gitu loh belajar gitu. Jadi pas SMA tuh kayak ya udah ngalir aja gitu kan. Nah terus pas kelas 11 tuh
Vanessa juga cerita-cerita gitu kan tentang nilai kamu gimana. Waktu itu sempat kayak ngedata nilai sendiri gitu. Apa kan itu rata-rata ya yang buat nanti peringkat eligible nanti di rata-ratain kan. Nah itu aku ngerata-ratain sendiri. Aku ini naik nggak ya nilainya gitu kan. Nah terus alhamdulillah sih naik sih. Rankingnya naik walaupun emang nggak signifikan. Cuman berarti nanti kalau buat kelas 12-nya targetnya segini kayak gitu. Iya, Gitu benar-benar. Sama kita juga kelas 12. Kalau aku jadi kelas 12 ya giniin lomba-lomba kayak gitu karena kan butuh sertifikat kan kalau SNMPTN kayak gitu. Ikut gimana daftar di sini gitu. Lumayan sih dapat uang. Uang sertifikat juga bisa dipakai buat SNM ya. Berarti kakak nih selalu ngumpulin ya apa sih potensi kayak kira-kira apa aja yang bisa aku lakukan dan bisa dapat SNMPTN. Karena kalau misalnya kita pengen dapat effortnya harus banyak kayak gitu, usahanya harus lebih kayak gitu. Benar-benar. Tapi kan kadang ada yang mungkin SNM itu dilihatnya tuh juga karena sering dilihat banyak orang stereotipikalnya itu hoki-hokian. Kadang juga ada beberapa orang yang mungkin gak sebekerja keras orang lain yang mencari SNM tapi tetap keterima gitu. Bagaimana tanggapan kakak soal itu? Kalau menurut aku sih sebenarnya apa ya Sanya? Kalau bilang hoki tuh kayaknya hoki tuh pasti dibarengi usaha sama doa, pasti gitu. Maksudnya kadang aku ngerasa kayak aku nggak usaha apa-apa sebenarnya, tapi sebenarnya aku udah usaha gitu. Jadi kadang itu usaha yang nggak kita sadarin gitu loh sebenarnya, dan nggak orang lain sadarin gitu. Jadi paling dia emang udah pinter aja gitu kan. Gitu. Padahal sebenarnya aku pinter karena aku belajar gitu, karena aku usaha gitu. Terus juga doa kayak ya pastinya kita doa yang terbaik kayak ya Allah aku mau ini jurusan ini gitu kan. Itu kan orang-orang tuh sebenarnya kayak kalau misalkan kita kayaknya ngerasa kurang belajar ya udah pakai jalur langit aja gitu lagi. Sebenarnya nggak boleh. Ya berdoa gitu boleh, cuman jangan doa aja. Dibarengi usaha lah ya. Makanya itu kayaknya hoki itu juga pastinya dibarengi usaha sama doa. Cuman emang nggak kelihatan aja gitu. Mungkin orang bilang aku hoki nih masukin kayak gini. Cuman sebenarnya mereka pasti ada usaha karena aku sih nggak terlalu percaya sama hoki ya. Jadi kayak kalaupun aku hoki dapat ini, aku ngerasa aku keren banget ya dapat ranking, dapat SNMPTN segala macam. Tapi ternyata setelah dilihat aku ada usaha juga di sini gitu. Usaha aku lebih dibandingkan sama teman-teman yang lain kayak gitu. Dan mungkin jalannya tuh udah di sini gitu, dan pinter-pinter strategi sih kalau SNMPTN. Nanti kita minta tips aja. Kita bakal minta tips ya. Kak, ini kan karena berhubung SNM dan mungkin SBM ini kan penting ya, apalagi buat kita anak kelas anak yang masih SMA gitu. Nah, akhirnya kita coba mau ngumpulin pertanyaan dari teman-teman yang mungkin kakak bisa bantu untuk kasih solusinya ya. Oke. Kita akan open question box. Yeay. Yang pertama dari CIEFFV _ SNMPTN itu jalur yang apa gitu? Jalur apa? Gitu. Kalau SNMPTN itu kita menggunakan jalur dari nilai-nilai raport. Jadi dari semester 1 sampai semester 5. Terus pelajaran itu kayak matematika wajib. Kalau IPA ya matematika wajib. Bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Habis itu 3 pelajaran yang IPA. Jadi kayak fisika, kimia, biologi. Jadi matematika minat tuh nggak masuk. Oh gitu. Nggak masuk. Jadi cuma 6 aja. 6 aja itu pelajarannya. Kalau IPS-nya berarti? Kalau IPS-nya berarti geografi, Sosiologi, ekonomi. iya. Sesuai ekonomi. Oh gitu. Berarti itu jalur undangannya kak? Iya, jalur undangan dari nilai raport kayak gitu. Oh gitu. Dan apa namanya lingkup sekolah aja. Jadi kita bersaingnya itu Di sekolah. iya. Jadi karena kan diperingkatkannya dari sekolah aja gitu. Sekolahnya beda gitu. Kayak tadi aku sempat ngomong kan kalau misalkan ada teman aku yang di bawah aku tapi ngambil jurusan yang sama kayak aku, itu kemungkinan besar nggak dapet juga gitu. Jadi kemungkinan besar aku yang dapet kayak gitu dan temen aku yang nggak dapet. Cuman ada beberapa kayak kakak kelas kemarin itu tuh dia 3 orang masuk di jurusan yang sama dengan ranking yang berbeda. Rankingnya beda-beda. Gitu. Tapi nggak jauh banget sih gitu. Nggak jauh banget nilainya dan Oh. tetap di Bali juga kayak gitu. Gitu. Mungkin juga kuota untuk penerimaan Iya, buat mungkin mahasiswa lagi banyak kan. juga ya. Oke.
Terus ada lanjut dari @latifa azhr atau Zahra mungkin. Kalau di SNMPTN kita milih satu jurusan dan nggak lulus, tes berikutnya masih bisa milih jurusan itu nggak? Tes berikutnya SBM. Mungkin tes berikutnya SBM. Oh, iya. Kalau apa ya, kalau misalnya mungkin masih ada yang belum tahu kalau SNMPTN itu, jadi nanti kita kayak ngisi gitu loh di website LTMPT. Jadi kita ngisi website di LTMPT, tapi dari sekolah itu yang nanti yang meringkatinnya, kita ngisi data diri kita sendiri, terus kita milihnya 2 jurusan. 2 jurusan. Kalau SNMPTN itu harus satu di Bali, satunya boleh di luar. Gitu, atau boleh satu aja gitu kalau emang dia yakin satu aja gitu kan. Gitu. Kalau misalkan nanti nggak dapet SNMPTN, boleh lanjut ke SBMPTN. Cuman kalau SNMPTN-nya udah dapet, nggak bisa daftar SBM. Oh, kenapa itu Kak? Karena dulu tuh boleh, tapi sekarang udah, jadi kalau kamu udah SNMPTN udah kedapet, makanya nggak boleh coba-coba. Oh. Ada beberapa teman aku yang memang mengundurkan diri karena dia pengen SBM kayak gitu. Jadi kalau sekarang tuh nggak boleh coba-coba karena ini kan suatu kesempatan ya, gitu, nggak boleh dipakai asal-asal gitu kan. Jadinya kalau misalnya kayak udah lolos SNMPTN, udah nggak bisa, udah di blacklist untuk ikut SBMPTN kayak gitu. Oh, aku juga pernah dengar Kak, di blacklist bahkan untuk kuota di sekolahnya. Jadi misalkan Itu bukan. Kalau itu biasanya kalau misalkan kita keterima SNMPTN, terus kita nggak ngambil, kita buang aja kayak gitu, itu biasanya di blacklist. Sama juga misalkan kita ikut SNMPTN nih, tapi di webnya kita tulis dilebihkan nilainya ataupun tidak sengaja dilebihkan, nanti pas udah keterima nih, misalnya keterima di SNMPTN kan ada verifikasi kan. Nah itu kalau verifikasi, kalau ada yang berbeda, sedikit aja berbeda, itu langsung di blacklist sekolahnya. Teman aku ada berapa ya, ada banyak sih yang di prodi aku juga ada yang di blacklist. Bahkan ada yang nilainya tuh lebih banyak banget lebihnya gitu. Kalau itu kan namanya berarti udah masuk curang. Mungkin ada juga kalau yang beda sedikit segala macam. Cuman kalau yang udah bener-bener yang beda jauh itu udah kayak wah aneh banget sih. Itu. kalau kasus mungkin nilainya bedanya itu malah di bawahnya itu ada nggak Kak? Kalau itu nggak tahu sih kayaknya. Cuman kayaknya nggak mungkin deh. Iya, kalau nggak mungkin akan masuk ya. Jadi harus benar-benar pas ngisi itu yang benar harus sesuai gitu. Jangan Dan coba-coba. itu mungkin bisa juga dari sekolahnya kayak gitu. Jangan dilebih-lebihkan juga nilainya kayak gitu. Segitu aja di rapot, kalau enggak ya diperbagus aja rapotnya kayak gitu. Oke. Bener. Next dari @gitafni, kalau masuk jalur SNMPTN nanti bebas bayar apa aja Kak? Oke. Kalau misalkan SNMPTN ya, SNMPTN sama SBMPTN bayarnya tuh sama aja. Jadi kalau misalkan ada yang bilang, kalau SNMPTN tuh lebih murah gitu, kalau SBMPTN lebih mahal dikit, jadi SNM, SBM mandiri gitu kan. Enggak, sebenarnya SNMPTN dan SBMPTN tuh biayanya sama aja. Mungkin lebih ke biaya ujiannya, pendaftarannya 300.000. Kalau UTBK kan itu kan, tapi untuk biaya UKT-nya biaya UKT-nya itu sebenarnya sama aja. Nanti itu di lebih ke kondisi keluarga masing-masing kayak gitu. Mungkin ada yang memang gaji orang tuanya segini, nanti dapat UKT segini, gaji orang tuanya segini dapat segini kayak gitu. Jadi awal-awal temen aku bilang kelas SNMPTN tuh paling kita dapat UKT-nya 2/3 gitu kan. Ternyata enggak gitu kan, mahal banget. Ekspektasi awal tuh udah kayak oh ya ekspektasinya paling segini ya gitu. Tetap enggak, beda, tiba-tiba gede, tiba-tiba besar banget. Jadi SNMPTN ini cuma jalurnya aja yang diringankan, tapi biayanya tuh enggak sama aja sebenarnya. Tapi kalau memang pengen nggak bayar bisa pakai KIP. Temen aku banyak banget yang pakai KIP. Jadi beasiswa KIP tuh beasiswa yang ditujukan untuk yang kurang mampu gitu, yang gaji orang tuanya di bawah UMR gitu kan. Nah itu tuh kayak ya udah, kalau misalkan kamu emang kurang gitu kan, kamu daftar aja beasiswa KIP. Emang sih banyak berkas yang perlu disediakan, tapi kan lumayan kan, lumayan diisi aja. Kalau misalnya niat cepet selesainya, sehari paling cepet gitu. Terus kalau udah diisi nanti ya udah bisa daftar. Kita daftar nih, misalnya daftar kuliah udah selesai, pas udah keterima, nah kita dicap sebagai maba KIP gitu misalnya.
Jadi kita baru nggak bayar sama sekali. Terus nanti diverifikasi dulu sama universitasnya apakah bener dia ini kurang mampu atau enggak gitu. Takutnya kan bohong-bohongan. Nah, biasanya ada wawancaranya gitu loh. gitu. Ada wawancaranya Ada juga yang biasanya. enggak, kayak Ada kayak wawancara mungkin didatengin ke rumahnya atau video call gitu. Bisa ada kayak gitu. Terus baru nanti kalau beneran emang dia emang sesuai gitu kan. Itu nanti ya udah gratis. Kelihatannya gratis dan kita dapat uang 750 ya biasa tergantung akreditas gitu kalau KIP. Kalau akreditasnya A dapatnya berapa, B berapa, C berapa. Tapi kan lumayan banget kan kayak kuliah. Anggap aja kalau aku kan teknik kan itu paling mahal tuh 8 juta. Pokoknya 5 juta, 7 juta, 8 juta kan gede banget ya semester. Nah, itu per semester aja enggak nyampe 6 bulan kuliahnya kan. Nah, itu kalian enggak bayar sama sekali, terus kalian dikasih uang kayak gitu. Jadi kan sangat dan itu kalau aku lihat dari teman-teman sih banyak banget. Jadi kayaknya tuh nggak terbatas kuota deh, banyak banget soalnya. Berarti yang anak-anak ini nggak dibatasin dibatasin kuota yang harus pinter ini enggak, tapi bener-bener yang kayak luas banget ya makanya kalau misalkan istilahnya kayak kan orang-orang kayak takut kuliah nggak ada biaya, padahal sebenarnya ada jalannya gitu. Dan sebenarnya cukup yang mudah penting sih sebenarnya. searching aja sih. Kita ada internet dan bisa dipakai juga. atau enggak tanya sama yang lebih udah berpengalaman. Wah keren. Oke, Next lanjut. ada @trimas.praksasono __ 2 kali. Ikut SNMPTN harus pandai ya. Itu dah kan yang sebelumnya kan. Kalau ikut SNMPTN tuh lebih ke nilai raport gitu. Jadi kalau misalkan nilai raport kamu bagus, kayak saya sebenarnya kalau nilai raport tuh kayak nggak harus pandai sih, lebih ke kamu rajin nugas kan. Kan itu nilainya kan nggak pure dari pintar. Kalau kita malas nugas sama aja jeleknya. Yang penting rajin nugas. Terus kalau ada kalau kayak ada kesempatan untuk nanya ke guru, biasanya kalau lebih keaktifan itu kan dinilai juga kan. Biasanya guru-guru tuh kayak kasih tahu nanti kita pelajaran dinilai dari ini gitu kan. Nah itu bisa gitu juga. Terus kalau misalkan nanti nilainya kurang, kayak misalkan Bu tugas saya jelek nilainya, siapa tahu berpengaruh sama nilai saya nanti, boleh Bu saya minta tugas tambahan kayak gitu. Biasanya sih boleh, tergantung gurunya sih. Lebih minta tugas tambahan Bu supaya nilai saya bisa lebih besar gitu. Aku sama Vanessa waktu itu kayak gitu soalnya. Jadi kalau menurut aku sih kalau aku tuh sebenarnya nggak pintar, cuma aku kalau bisa dibilang ada strategi gitu loh. Jadi itu juga kayak tadi Vania bilang, rajin aja. Jadi walaupun kita nggak pintar, nggak sepintar teman-teman yang lain yang ngerjain soal aja segampang itu, kita tuh rajin buka buku, rajin ngerjain soal segala macam. Jadi kalaupun kayak nggak pintar tuh nggak masalah, jangan selalu nganggap pintar tuh kayak privilege yang sebesar banget. Apa yang besar tuh banget tuh adalah rajin kebiasaan, biasa juga kebiasaan rajin, terus kalau pengen sesuatu di effort banget kayak gitu. Karena yang pintar akan kalah sama yang berusaha. Benar. Quotes of the day. Akhirnya dapat pencerahan. Next question dari @GCYC. Menurut Kak Vania Vanessa, bimbel itu penting banget nggak sih sebagai kunci SNM atau SBM? Aku sih sebenarnya enggak. Kalau kata aku enggak. Cuman menurut aku bimbel itu lebih ke kayak sarana kita gitu. Karena aku waktu itu sempat ikut olimpiade kan. Nah, terus aku kan bingung nih, aku harus belajar dari awal sampai dari kelas 10 sampai kelas 12 nih pelajarannya kan. Nah, jadi aku cari-cari di YouTube. Ini kan di YouTube ada gitu kan. Cuman kalau di YouTube ini kita nggak tahu apa yang harus kita pelajari, list-listannya gitu loh, list-listannya pelajarannya apa aja, terus juga video-video dari orangnya kan beda-beda kan, nggak runtut juga gitu kan. Nah sedangkan kalau misalkan di bimbel gitu kan, itu dikasih tahu, kita dituntun gitu loh, kita belajar dari apa sampai apa, terus materinya juga dia yang siapkan bukan kita gitu, kita diajarin kayak gitu. Sebenarnya menurut aku sih kayak gitu. Jadi kalau misalkan kita mau pakai bimbel atau enggak sih itu tergantung ke diri kita sendiri lagi gitu. Tergantung kebutuhan. Kalau bimbel sih menurut aku tuh memudahkan aja gitu. Kalau menurut aku sih tergantung balik lagi sama orang-orangnya. Kayak kalian butuh nggak sih bimbel? Kan ada yang memang nggak bisa belajar sendiri gitu kan. Jadi kayak butuh diajarin kayak gitu. Kalau aku sendiri sih nggak butuh sih. Cuman kalau pas daring ya, pas daring itu
karena bener-bener kita nggak tahu siapa, mungkin dikasih ya video materi sama guru, cuman kayak menurut aku tuh kurang lengkap gitu kan, dan aku kadang mungkin ngerasa malas baca buku atau susah untuk mencerna apa yang ada di buku, jadi aku butuh les kayak gitu untuk apa ya, membantu diri aku sendiri juga kayak gitu, jadi memperlancar proses belajar kayak gitu. Berarti walaupun ikut bimbel itu nggak menentukan kita akan lulus SNMPTN. Nah, tergantung usaha kita lagi ya, balik-balik dan kebutuhan kita. Ditanya, Kak, kalau misalkan aku masuk ikut bimbel ini aku pasti lulus gak sih? Kan itu nggak bisa dipertanyakan, bisa kembali juga juga kayak kita gitu. Kayak kalaupun udah disediakan, tapi kalau kita nggak gunakan gitu Iya, buang-buang ini aja ya. Iya. Benar. Lanjut next question. Selanjutnya ada @putriti _. Kalau buat nilai rapot minimal berapa Kak biar keterima? Kalau sebenarnya sih ada kayak minimal nilainya kayak gitu. Cuman aku sih sempat searching kan, kayak aku butuh berapa ya rata-ratanya kayak gitu. Biasanya aku searching di YouTube kayak gitu. Misalkan kalian punya tujuan universitas di mana gitu. Aku searching rata-rata nih untuk misalnya masuk teknik arsitektur tuh berapa ya kayak gitu, dan itu nggak terlalu besar sih. Mungkin kalau kampus-kampus yang tinggi banget kayak ITB segala macam mungkin itu gede banget kan gitu. Cuman kalau kampus-kampus yang kayak masih di Bali tuh nggak terlalu tinggi banget. Udah bisa masuk. Cuman ya itu baik lagi rata-rata untuk SNMPTN itu tuh dipengaruhi juga sama teman-teman yang nilainya tuh mungkin lebih tinggi dari kita kayak gitu. Jadi ya. Jadi balik-balik itu tetap bersaing sama teman yang satu sekolah, satu angkatan gitu. kayak gitu. Tapi mungkin nggak sih Kak kalau nilai rapot kita mungkin di sekolah ini bagus gitu. Tapi kayak Kakak bilang tadi mungkin yang kayak di ITB atau yang di luar itu rata-ratanya tuh lebih tinggi ya ininya. Apa mungkin bisa ada peluang untuk masuk kayak gitu? Kalau misalkan ITB dan segala macem mungkin bisa aja, cuman harus tinggi banget, didukung sama misalkan kamu sertifikat. Oh iya. Biasanya sih kalau misalkan aku sih ngeliat sama teman-teman yang dari negeri gitu kan, biasanya kayak dia nilainya tuh tinggi banget 90-an rata-ratanya, kalau aku nggak nyampe kan. Terus sertifikatnya tuh mungkin ada sertifikat internasional kayak gitu. Yang memang kalau menurut aku sih, kalau aku searching kalau misalnya mau masuk ITB segala macam, sertifikatnya tuh kalau bisa minimal internasional. Minimal ataupun nasional, mentok-mentok nasional, tapi bener-bener kalau bisa ada internasional udah peluangnya bagus banget kayak gitu. Walaupun jauh ya, maksudnya walaupun ini ya. Kayak gitu. Jadi tapi kalau menurut aku sih kampus itu tuh semuanya bagus aja sih sebenarnya. Mungkin sama ya. Tergantung jurusan kita mau jurusan apa gitu kan. Kadang ada orang yang pengennya di universitas ini tapi jurusan nggak tahu jurusan apa. Penting di universitas ini gitu. Ada kan. Tapi itu kenapa ya Kak? Aku juga mungkin tuh karena kebanggaan sih, kebanggaan atau memang terkenal banget sekolahnya, pasti kita pengen masuk kan di sana gitu. Cuman kalau menurut aku sih tujuan utama aku pas aku sadar kelas 12 ya, pas milih universitas itu aku pengennya belajar kayak gitu, dan aku mikir kampus ini tuh juga nggak jelek kayak gitu, bagus kayak gitu, karena ya tujuan kita belajar gitu. Belum tentu ketika kita masuk ke universitas yang memang favorit banget kayak gitu kita kuat gitu loh buat belajar kayak gitu. Jadi lebih tujuannya apa, karena kalau misalnya kita cuma pengen kampusnya doang, nanti tengah jalan pusing segala macam atau nggak kuat segala macam kayak gitu. Sama sih kalau aku juga kan aku sempat searching universitas kan. Kalau universitas seni gitu kan itu agak susah kan. Jurusan aku tuh termasuk agak susah dicari. Lebih banyak di swasta gitu kan. Nah, terus aku pengennya masuk negeri aja. Terus aku ada kayak kota tujuan ini kan, ada ya kayak aku pengen kuliahnya di Malang gitu. Bandung misalnya gitu kan. Nah, aku cari juga di kota-kota itu, terus kayak pas aku bandingin sama yang Bali bagusan mana ya gitu kan. Ternyata bagusan yang di Bali, walaupun sebenarnya kayak keren kan, kayak kita ngerasa keren kayak aku bisa kuliah di luar Bali gitu kan. Padahal sebenarnya dari luar Bali juga nyarinya di Bali. Aduh, rumput tetangga lebih hijau ya sepertinya kalau kayak gitu. Benar-benar Kak. Benar. Bisa sih. Aku penasaran yang sertifikat tadi itu misal kita mau kuliah jurusan
kayak sastra Inggris, apa sertifikatnya harus kayak lomba-lomba bahasa Inggris atau bebas sertifikat apapun gitu? Sebenarnya tuh nanti tuh pas kita ada misalnya udah kalian eligible dan bisa daftar SNMPTN itu nanti disuruh masukin sertifikat. Nah sertifikatnya itu ada terserah sih lombanya, cuman memang disarankan untuk yang memang satu jalur kayak gitu. Dan sebenarnya aku bisa juga kalau masuk kayak organisasi atau kayak OSIS kayak gitu bisa juga dimasukin. Oh udah nggak bisa itu. Oh udah nggak bisa ya? Nggak bisa. Pas Kan itu sih sempat tahun-tahun sebelumnya tuh ada ya kayak nanti bisa kalau misalnya daftar perguruan tinggi pakai jalur organisasi. Sebenarnya untuk sekolah swasta tuh masih bisa, tapi kalau sekolah negeri tuh udah nggak. Bisa sih, cuman mandiri. Kalau misalkan kayak SNMPTN, SBMPTN itu jalur organisasi udah nggak bisa. Kayak jalur ketua OSIS atau apa itu udah nggak bisa. Jadi pure ya sertifikat lomba aja. Gitu. Tapi kalau menurut aku ya sertifikat tuh ada penting dan nggak pentingnya sih. Karena teman-teman aku yang daftar SNMPTN nggak masukin sertifikat gitu. Dan jadi itu makanya sertifikat tuh sebenarnya membantu aja. Jadi jangan jadi patokan nih kalian harus ikut terus kayak gitu. Yang paling penting tuh cuma nilai. Udah nilai karena yang buat dilombakan tuh nilainya. Benar-benar. Aku juga penasaran Kak soal sertifikat. Kalau sertifikat tuh berlakunya tuh yang sertifikat masa SMA ya? Atau mungkin dari yang SMP bisa? SMA minimal SMA. Dan kalau bisa sih mentok-mentok menangnya finalis kalau nggak juara gitu, juara nasional. Nah cuman tuh ada beberapa kayak yang masukin peserta juga, tapi keterima aja. Jadi menurut aku tuh yang paling penting ya memang nilainya. Mungkin biar lebih kayak image-nya kita tuh dia orangnya cukup aktif gitu kan. ya. Oh iya bisa sih. Waktu itu aku juga karena aku ambil jurusan seni kan, aku tetap kayak masukin nggak ya nih sertifikatku nih sertifikat kimia jadi aku kayak masukin aja deh gitu, walaupun portfolio aku ya nggak terlalu gimana bagus lah misalnya. Jadi penasaran sama portofolio Kakak. Nggak bagus tuh Gitu. Oh iya Kak, ada nggak sih tips yang tadi kayak aku tanya, ada tips and triknya nggak sih buat SNM? Atau mungkin sebelum itu Kakak ada nggak sih rencana untuk nembak ke SBM? Oh ada, karena aku sebenarnya sih lebih ke kayak mikir lebih ke depannya ya. Kalau nggak keterima SNM aku ngambil SBM, kalau nggak ke SBM aku ngambil mandiri, kalau nggak mandiri swasta. Oh gitu. Swasta tuh nggak, maksudnya kalau dibandingin mandiri di negeri sama di swasta tuh lebih murah swasta sebenarnya. Apa ya Kak mandirinya? Iya, karena kalau negeri kan itu kan kayak banyak orang yang masuk kan gitu. Jadi benar. SPI-nya pakai uang pangkalnya tuh lumayan besar gitu dibandingkan swasta yang sebenarnya kalau swasta lokal sih lumayan sih. Kayak bisa aja lebih murah malah. Iya, kalau di sini sih swastanya murah-murah. Maksudnya kalau kita lihat dari nilai UKT kita, uang UKT kita juga kayaknya gede banget, tapi di swasta nggak seberapa juga gitu, di bawah kita kayak gitu. Karena Jadi swasta tuh juga termasuk bagus tergantung jurusannya apa ya. Tapi banyak kok swasta yang bagus juga gitu. Oh, tapi Kakak tetap ya PTS tuh yang swasta itu jadi patokan terakhir ya, pokoknya SNM, SBM, gitu. Tapi harus bener-bener berstrategi sih, soalnya kayak temen aku misalkan udah nggak lolos SNM, dia misalkan pengen banget masuk SNMPTN tapi nggak dapat kayak gitu kan, akhirnya dia bingung nih harus belajar dulu SBM kan. Jadi aku walaupun memang aku pengen banget di SNMPTN tapi aku juga kayak belajar gitu loh. Aku les juga kan, aku les untuk UTBK segala macam. Dan alhamdulillah keterima, jadi kayak ya udah aku udah belajar juga buat SBM, tapi karena alhamdulillah keterima jadi ya udah. Jadi kayak sama-sama menguntungkan juga sih, karena kalaupun belajar dan kita keterima nggak ada salahnya untuk belajar kayak gitu. Iya benar. Terus Kak ada nggak sih tips and tricksnya buat lolos SNMPTN? Yang pertama yang apalagi untuk mungkin kita kelas 11 yang udah di pertengahan SMA nih. Tips and trick. Oke, kalau menurut aku sendiri pertama adalah tentuin dulu mau kemana. Nah sebelum kita bedah dulu nih, karena banyak banget ya yang pengen kuliah tapi sebenarnya nggak tahu pengen kemana. Bingung banget. Mungkin bingung karena passionnya apa, atau bingung pengen kerja apa, atau kuliahnya pengen dilanjut kemana, atau ya pokoknya hilang arah lah. Kalau menurut aku ya, karena aku sebenarnya jauh banget, jadi aku sempat mau ambil kimia karena sempat ikutan olimpiade kimia.
terus tiba-tiba pengen ke kedokteran, terus tiba-tiba ke seni. Jauh banget itu. Ya itu orang tua aku juga nanyain gitu, kok jauh banget gitu kan. Terus aku caranya itu adalah kita awalnya tuh mikir aku nanti kalau mau kerja apa sih gitu. Aku pengen nanti kalau aku dewasa aku mau kerja apa sih, walaupun kita bisa kerja apa aja sebenarnya. So, aku mikir pertama gitu. Terus kedua tuh adalah kayak aku bisa ngembangin diri aku di mana, kayak passion aku tuh sebenarnya di mana sih gitu, apa yang aku suka gitu. Biasanya ada bakat itu kayak ada bakat dikit aja itu udah kayak lumayan kan gitu kan. Kayak kamu bakatnya kayak gambar, terus kayak kamu ambil arsitek kayak gitu kan, tuh lumayan banget kan. Oh bisa yakin gitu. Terus aku yang terakhir tuh adalah aku mikirnya aku mau belajar apa gitu, apa yang mau aku pelajarin gitu. Karena kan kita milih ya jurusannya gitu kan banyak tuh. Terus aku mikir kan walaupun kuliah itu kan kita bisa kerja apa aja sebenarnya ya, maksudnya ya kadang nggak sesuai jurusan kuliah kerjanya apa gitu kan. Terus aku kayak udah aku pengen belajar seni gitu, aku pengen belajar ini desain mode gitu kan. Ya udah aku aku mikir aku yaudah nih karena aku takut berubah kan. Jadi aku berbulan-bulan tuh aku tetap matang-matangin sekalian cari jurusan aku di kampus yang aku mau gitu kan. Jadi cari jurusan ini tuh kayak gimana sih. Nah itu semakin bikin yakin, oh nanti belajarnya ini yang nanti aku dapetin ini. Dan itu yang nanti yang bikin aku yakin gitu kayak oh udah berarti ini jurusan yang emang mau aku ambil gitu. Dan nggak akan nyesal walaupun memang mungkin bukan di universitas yang di top berapa gitu kan. Dan tapi kan kita yang jalanin ya, jangan sampai ada terlintas di pikiran aduh salah jurusan nih. Benar banget kayak gitu. Karena aku juga kan awal-awal tuh mungkin masih bingung kan, karena aku dulu tuh SMP pengennya ngambil manajemen karena aku suka jualan gitu kan. Tapi pas masuk IPA kan udah nggak bisa masuk manajemen, dan aku ngerasa kayaknya aku udah nggak passion di sana kayak gitu. Nah akhirnya aku sebenarnya lebih kayak searching, habis aku ngobrol juga sama orang tua kayak gitu, sama papa aku kan. Memang dia kerjanya nggak terlalu jauh gitu, papa aku jelasin ini kerjaan ini tuh jadi apa gitu. Aku pokoknya bener-bener searching banget, dan aku ngelihat nanti sama kayak Fania juga kayak belajarnya apa kayak gitu, nanti prospek kerjanya apa gitu. Jadi karena kita yang pengen belajar gitu kan, jadi kayak kita tuh harus udah tahu gitu, dan kita harus kenal sama diri kita sendiri. Kayak kita nih pengen gak sih masuk sini, kita nih bisa gak sih masuk ke jurusan ini kayak gitu. Karena kalau kita nggak tahu diri kita sendiri bakal susah gitu kayak gitu sih. Jadi dan juga pokoknya yang paling penting tuh searching jurusannya, karena ada juga kelas yang masuk ke kampus tapi jurusannya tuh asal aja gitu. Ada yang kayak gitu. Ada kelas ada yang kayak oh keren nih jurusan, tapi kita nggak tahu apa isinya apa yang kita pelajarin. Takutnya gengsi aja ya. Gengsi aja. Atau misalkan lagi ngehits banget nih jurusan ini, masuk aja. Tapi sebenarnya kita tuh nggak tahu kalau kita tuh ternyata nggak passion di situ kayak gitu. Jadi tahu apa yang kita pengen, percaya diri, dan masuk ke jurusan itu. Karena gengsi itu bisa di awal aja. Karena aku juga gengsi awalnya kayak pengen masuk kedokteran. Ini bisa kayak teman-teman keterima di sini nih, lumayan gitu kan. Tapi cuman ya walaupun aku bisa masuk sana, tapi nggak ada jurusan aku mau gitu kan. Jadi sebenarnya gengsi itu di awal aja. Pas udah kuliah kan udah nggak ketemu teman-teman lagi gitu kan. Tapi Kak, yang bikin, kalau salah satunya aku ya, yang bikin bingung itu mungkin menentukan kuliah itu karena dua hal. Kita kuliah itu karena mungkin bakal di masa depan prospek kerjanya itu bagus, tapi mungkin kita nggak terlalu suka. Atau yang kita suka banget tapi mungkin aja prospek kerjanya nggak akan sebagus nggak akan sebagus yang kita harapkan lah gitu. Nah kadang kan ada banyak orang yang memilih antara kedua itu, atau mungkin milih juga karena ditentukan orang tua, atau karena tuntutan sosial, atau karena gengsi tadi, atau segala macamnya. Jadi kalau menurut kakak, pendapatnya kakak bagaimana di antara itu? Kalau menurut aku ya, pendapat pribadi, sebenarnya tuh kalau jurusan kuliah itu emang kadang dipengaruhi juga sama tuntutan sosial itu, kayak ekonomi gitu. Itu dipengaruhi. Kadang kan kayak misalkan ekonomi keluarganya ini kurang gitu kan, terus kayak ngambil jurusan kuliahnya harus yang emang prospek kerjanya bagus banget ini gitu. Sebenarnya tuh kalau kayak gitu ya nggak apa-apa, asal emang dia punya semangat di situ gitu. Terus kalau misalkan biasanya kan pernah dengar nggak sih kadang kalau misalkan
orang tuh mau ambil jurusan seni itu kayak masih mikir 2 kali, karena seni itu kadang ya memang prospek kerjanya nggak sebagus yang lain lah ya, misalnya kayak gitu. Makanya mungkin karena mungkin dari akunya juga nggak ada tuntutan dari keluarga, namanya jadinya ya udah ngambil jurusan ini gitu. Kayak menurut aku itu juga dipengaruhi sih. Sama kayak temen aku juga ada yang dia tuh pengen masuk ini tapi sama orang lain mau masuk ini gitu kan. Nah itu menurut aku sih lebih kayak kamu yakinin aja di suatu sendiri kamu pengen masuk apa, karena yang jayain kamu kayak gitu. Pengen masuk apa, mungkin nanti kayak kedepannya kayak gimana. Kalau menurut aku ya, aku kan mungkin bisa cepat dipengaruhi, mungkin juga enggak. Jadi aku tuh lebih kayak gimana caranya aku meyakinkan diri aku sering searching kedepannya kayak gimana sih jurusan ini kayak gitu, dan aku searching sampai aku bener-bener suka gitu sama jurusan ini kayak gitu. Jadi kalaupun kalian misalnya pengen seni tapi takut nggak ada prospek kerjanya gitu, kalian bener-bener cari hal searching aja gitu, seni ini bagus nggak prospek kerjanya, atau cari aja di celahnya di mana kayak gitu sampai kamu bener-bener ngerasa oh nggak apa-apa aku mau jalan ini. Terus kalau apalagi kalau ada orang tua gitu ya, kayak itu harus dulu diyakinin sama kenapa kita cari tahu dulu kenapa emang apakah ini di yang satu-satunya di only one gitu kan, jurusannya aku mau, kita benar emang dari diri kita sendiri. Kadang orang tua kan nggak yakin ya. Iya benar. Terus bilang dapat pencerahan. Semoga kita kelas 12 bisa sesukses kakak-kakak. Sukses. Amin. Semoga aja, soalnya kan kita setahun lagi ya saya. Semoga kakak juga kuliahnya lancar. Amin. Ya jurusan yang dipilih beneran Insyaallah deh ya. Iya. Makasih kakaknya Kak Manisa. Hari ini aku banyak banget dapat ilmu, kita dapat banyak ilmu, dan semoga penonton juga merasa video ini bermanfaat. Okay, so thank you for watching and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.